Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Tomberenge, stambuk A41118092 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan 9 pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik yang menerapkan disiplin yang tegas. Contohnya, yang pertama, guru dalam peranannya menciptakan dan memelihara ketertiban di dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Yang kedua, pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu menerapkan dan menegakkan peraturan, memberi perintah, pengarahan dan pesan, menggunakan teguran, menggunakan pengendalian dan mendekati, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan penyalahan. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan peraturan guru. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang menyimpangnya. Contohnya, guru memergoki 2 peserta didik berkelahi. Kemudian guru berteriak berhenti, dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang salah berat dengan segera. Apabila perbuatan salah itu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi tidak akan seproduktif strategi lain. Kendatipun pendekatan intimidasi telah dipakai secara luas, nada manfaatnya, terdapat banyak kecaman masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Kelemahan lain yang ditimbul dari penerapan pendekatan ini adalah timbulnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, pendekatan pesimis. Pendekatan adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong, mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Contohnya, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis, memikul resiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri, tanggung jawab sendiri, dan guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab dan kebablasan. Yang keempat, pendekatan instruksional adalah pendekatan yang berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagai besar masalah manajerial kelas.
Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah perencanaan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Contoh kasus yang dapat terjadi dalam pendekatan instruksional ini adalah ketika siswa kurang berminat dalam mengikuti salah satu mata pelajaran yang dianggap membosankan atau sulit oleh siswa. Siswa akan mengacukan guru ketika menerangkan materi dan tidak mau untuk mempelajari lebih lanjut. Di sini guru berperan untuk merencanakan suatu pembelajaran yang menarik sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Guru harus bisa membuat proses pembelajaran menjadi menarik untuk diikuti siswa. Siswa akan merasa tertantang untuk mempelajarinya. Dengan merencanakan sebelum proses belajar dimulai, guru dapat mengatur bagaimana siswa dapat belajar dengan tenang. Guru dapat menggunakan media yang akan menarik perhatian siswa, yang tentunya berkaitan dengan materi yang sedang dijelaskan. Yang kelima, pendekatan sosio-emosional. Dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antara pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh seorang guru meliputi yang pertama, terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Peserta didik akan belajar secara produktif, baik pada saat guru maupun tidak ada guru. Yang kedua, ciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, terciptanya hubungan baik guru peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap hal-hal yang akan pada dirinya. Yang keenam, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar pengembangan dan pelaksanaan proses kelompok efektif. Proses kelompok adalah usaha pengelompokan anak didik dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terjadi kelas yang bergairah dan belajar. Contohnya, pengalaman belajar di sekolah berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu kelompok kelas. Dalam hal ini, tugas guru terutama membina dan memelihara kelompok yang afektif dan produktif. Yang ketujuh, pendekatan buku masak. Merupakan kombinasi dari berbagai pandangan, merupakan himpunan resep bagi guru. Pendekatan ini disebut buku masak karena berisi rakitan daftar tahap demi tahap tentang apa yang harus dilakukan oleh guru. Contohnya, selalulah menegur siswa dengan 4 mata, jangan sekali-kali meninggikan suara pada saat atau pada waktu memperingati siswa, tegas dan bertindak adil sewaktu berurusan dengan siswa, jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan, senantiasalah meyakinkan diri lebih dahulu akan kesalahan siswa sebelum menjatuhkan hukuman. Selalulah meyakinkan diri bahwa siswa mengetahui semua peraturan yang ada. Tetaplah konsekuensi dalam menegakkan peraturan. Dan yang kedelapan, pendekatan eklektik. Ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih sebagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya.
Penggunaan pendekatan itu dapat suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Contohnya, guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas di sini adalah suatu set atau rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Yang kesembilan, penelitian perubahan perilaku adalah metode berbasis teori untuk mengubah satu atau beberapa penentu psikologis perilaku seperti sikap atau kemajuan diri seseorang. Metode perubahan perilaku seperti itu digunakan dalam intervensi perubahan perilaku. Meskipun tentu saja upaya untuk mempengaruhi sikap orang dan faktor penentu psikologis lainnya jauh lebih tua, khususnya definisi yang dikembangkan pada akhir tahun 90-an menghasilkan wawasan yang berguna. Contohnya seruan rasa takut, komunikasi persuasif, dan permodelan. Terima kasih.